Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan kami Nuteknik Service. Untuk kali ini saya akan menyervis kulkas 2 pintu vitamin ya. Dengan kendala pada freezer sering pengeblokan terus. Dan di pintu bawah alhasil tidak dingin juga ya. Yang atas juga tidak bisa dingin. Dingin tapi tidak bisa membeku. Dan kebetulan ini sudah dibuka untuk blok di freezer. Ya, ini kondisinya lama tidak digunakan ya. Untuk kulkas ini banyak hewan-hewan kecil yang sudah mati. Oke, kita pindah ke belakang dulu. Untuk tipe kulkas ini ya, modelnya GN V212RLCT. Ya, ini. Dan kondisi kompresor juga masih ori ya, belum pernah bongkar. Freon masih ori, bawaan pabrik. Untuk kulkas ini membawa sistem modul ya, menggunakan sistem modul semi inverter. Oke, untuk langkah awal langsung kita potong saja untuk kabel-kabel yang pada modul. Kita potong semua. Nah, ini untuk kabel yang kecil-kecil ya. Dan untuk kabel heater, LAN, netral, fuse kita potong juga. Untuk kompresor juga ini kita potong. Nah, untuk modulnya ini ya, modulnya ini nanti sudah tidak digunakan. Dilepas saja ya untuk modulnya. Kita ambil covernya saja nanti untuk tempat penyimpanan timer. Nah, ini bentuknya dari modul. Sebenarnya masih bagus ya untuk PCB-nya, seperti tidak ada yang rusak, tapi alhasil tetap ngeblok terus. Ternyata sudah diganti termis bolak-balik ya. Oke, kita langsung menggunakan kita ganti dengan sistem timer saja ya. Kita siapkan dulu untuk timer dan defrost. Nah, ini kita menggunakan timer 13 punyanya Samsung ya. Kita ambilkan bekas karena masih normal ya. Dan untuk defrostnya kita menggunakan defrost Panasonic. Oke, langkah selanjutnya untuk fan-nya kita lepas dulu agar lebih mudah untuk pemasangannya. Ya, kita lepas juga termis. Ini termisnya ya yang sudah diganti. Kita lepas dulu untuk isolasinya karena sudah dipotong tadi ya. Sebelumnya juga sudah diganti dengan termis baru ya, aslinya punyanya bawaan LG. Sama saja tapi kondisinya tetap ngeblok. Oke, langsung saja untuk defrostnya
termisnya ya, termis kita ganti dengan defrost pada jalur kabel warna oranye. Nah, ini ya sudah kita sambung. Untuk defrostnya bolak-balik sama saja ya tadi. Oke, langsung kita siapkan timer, kita kupas dulu. Oke, kita menuju ke pin 1 dulu ya, jalur pada defrost. Kita cari dulu jalur dari termis, kabel defrost yang sudah diganti, termis yang sudah diganti defrost ya, ke warna oranye. Nah ini ya, dan keluarnya ini warna merah dan biru muda. Kita kupas dulu. Oke, sudah kita kupas, kemudian kita sambungkan ya pada pin 1, salah satunya dulu ya. Salah satu kita pasangkan pada pin 1. Jangan lupa teman-teman, ini untuk timernya menggunakan 13 ya. Oke, sudah kita sambung, kemudian yang satunya kita pasang pada pin nomor 2 ya. Kita sambung, nanti kita isolasi pada akhir-akhir aja ya. Kita sambung-sambung dulu. Oke, sudah kita sambung. Kemudian kita cari untuk jalur pada heater ya. Heater kita ini ya, heater dengan warna coklat ya, ada tulisannya defrost heater warna coklat. Nah, ini sudah ketemu. Langsung kita kupas. Dan ini kita sambung pada pin 1 ya, kita gabungkan dengan defrost pada pin 1. Ini untuk menghidupkan heater ya, pas waktu timer pada pendefrostan. Oke, sudah kita sambung, kemudian kita ambil pada pin 3, kita sambungkan pada jalur LAN. Jalur LAN ini jalur pada sikring ini ya, biasanya warna coklat. Warna coklat, kemudian keluarnya digabung ya, ini ternyata digabung dengan warna kuning. Kita sambungkan pada pin 3 yang warna kuning. Oke, sudah kita sambung, kemudian tinggal pin 4 ya. Pin 4 ini untuk menghidupkan kompresor dan kipas pada freezer. Nah, untuk jalur pin 4 ini ya, ada kompresor, ini warna hitam ya. Kita sambung, dan untuk fan dan lampu ini arusnya masih arus AC, jadi sudah bawaan dari kulkasnya,
jadi tidak perlu ribet ya untuk mencari kabel karena sudah aslinya ya. Oke, yang netral kita biarkan saja, tidak usah kita pakai, kita isolasi atau kita pakai selang bakar. Yang lebih aman. Oke, untuk penyambungan heater ya, heater timer sudah selesai semua dari jalur pin 1 sampai 4 sudah kita sambung semua, dan ini tinggal pengetesan ya. Tapi sebelumnya kita isolasi dulu untuk jalur yang berbahaya ya, terkhusus pin 4 dan pin 3 kita isolasi dulu, nanti pas waktu pengetesan ya. Oke. Oke teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, agar kami semangat dalam membagikan tutorial tentang servis elektronik, terkhususnya AC, kulkas, mesin cuci, atau yang lainnya. Oke, ini tinggal pengetesan ya. Dari jalur pin 1 dan 2 kita biarkan, jangan kita isolasi dulu karena untuk mengetes ini. Timer sudah on ya, posisi on. Oke, kita kasih arus dulu, 4 ampere kita pasang. Agar terlihat lebih jelas ya. Oke, untuk kompresor sudah hidup dan ampernya normal 0,8, 0,9, 0,8 standarnya kompresor ya, 2 pintu tipe lama. Dan kita pasang dulu untuk blok fan-nya apakah bisa hidup. Kita pasang, hati-hati kita belum isolasi ya jalur defrost-nya karena ini masih hidup. Oke, fan-nya hidup ini ya. Ya, ini sudah kelihatan muter. Oke. Dan pipa sudah terlihat ada salju putih. Oke, kita cabut dulu. Sekarang kita akan mengetes jalur heater ya. Kita putar saja timernya, posisi off, pelan-pelan saja, bablasan tadi ya, maka diputar kembali sampai off timernya.
Oke, ini sudah posisi heater ya. Sudah posisi heater. Kita pindah ampernya lebih jelas. Ini untuk ampernya 0 ampere ya. Ampernya kurang bagus. Dan ini kita mengetesnya, kita sentuh-sentuhkan saja ini, teman-teman. Dari pin 1 dan 2 kita sentuhkan. Cara mengetesnya. Oke. Kita gandengkan jadi satu ya. Dan akan terlihat ampernya kalau sudah bisa hidup, otomatis ampernya akan naik. Nah, ya teman, ini sudah naik jadi 0,5, itu heaternya yang hidup. Oke, seperti itu aja ya teman-teman ya. Nanti untuk perakitan pengembalian ini kita skip saja. Yang jelas untuk pengkabelan sudah selesai seperti itu ya. Untuk sebenarnya harus pakai termostat ya, nanti biar yang teknisi ini temen ini, karena kulkasnya ini punya temen, jadi kita mengerakit timer dan defrosternya saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.